dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam, KPK akhirnya menahan pengacara kondang Oce Kaligis. Oce Kaligis ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Begitu keluar dari gedung KPK, Oce Kaligis langsung dikerumuni oleh wartawan. Tidak ada komentar apapun dari Oce Kaligis setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam lebih, pemirsa. Dan dengan mengenakan baju tahanan KPK ini, Oce Kaligis dibawa dengan mobil tahanan KPK untuk ditahan di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Sejak sore tadi, Oce Kaligis menjalani pemeriksaan setelah dijemput paksa oleh penyidik KPK dari sebuah hotel di kawasan lapangan Banteng, Maksud kami Jakarta Pusat. Penetapan tersangka Oce Kaligis menyusul 5 tersangka lainnya dalam kasus yang sama melalui operasi tangkap tangan di ruang pengadilan PT UN Medan, Sumatera Utara pekan lalu. Oce Kaligis disangkakan kasus suap berkaitan dengan sengketa antara Bendahara Umum Pemprov Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi. Sidang sengketa ini ditangani oleh PT UN Medan, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pengacara Oce Kaligis sebagai tersangka suap terhadap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Penetapan tersangka Oce Kaligis setelah KPK mengantongi 2 alat bukti yang mengindikasikan keterlibatan pengacara senior tersebut. KPK menjemput paksa Oce Kaligis dari sebuah hotel di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Oce Kaligis tiba di KPK langsung menjalani proses pemeriksaan. Sampai berita ini kami turunkan, proses pemeriksaan terhadap tersangka Oce Kaligis masih berlangsung. Menurut pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi, KPK awalnya hendak memeriksa Oce Kaligis pada Senin kemarin. Namun yang bersangkutan tidak hadir dan akhirnya KPK menjemput paksa untuk memeriksa Oce Kaligis. Oce Kaligis diduga terlibat suap terhadap Hakim PT UN Medan. Penetapan status tersangka Oce Kaligis menyusul 5 tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Salah satu tersangkanya, Yagari Bastara alias Geri, adalah anak buah Oce Kaligis. Penyuapan terhadap Hakim PT UN Medan berkaitan dengan sengketa antara Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Awalnya kan dia kita panggil sebagai saksi, kemudian berikutnya ada gelar kemarin itu mengenai pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Jadi ada tersangka diperiksa sebagai saksi, lalu kemudian itu tadi disimpulkan bahwa OJK diduga melakukan tindak pidana korupsi. Lalu dipanggillah sebagai tersangka. Karena ini memerlukan keterangan yang bersangkutan dan mendesak, karena itu surat panggilan dibawa, kemudian dijemput, diantar ke KPK, diperiksa. Tersangka suap Hakim PT UN Medan, Oce Kaligis, memprotes keras atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya. Oce Kaligis and Associates menyebut apa yang dilakukan KPK terhadap Oce Kaligis adalah bentuk penzaliman. Menurut kuasa hukum Oce Kaligis dan Oce Kaligis and Associates, Alfian Bonjol, tidak ada niatan sedikit pun dari Oce Kaligis untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Alfian menjelaskan, Oce Kaligis sudah berkirim surat kepada pelaksana tugas Ketua KPK, Taufikur Rahman Ruki, perihal kesediaan dirinya untuk diperiksa KPK pada tanggal 23 Juli mendatang. Namun, Alfian mempertanyakan alasan kenapa akhirnya KPK menjemput paksa Oce Kaligis dan akhirnya menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Oleh sebab itu, Alfian menuding KPK telah melakukan penzaliman terhadap Oce Kaligis. Oce Kaligis and Associates kini tengah mempertimbangkan upaya hukum lain, termasuk kemungkinan pra-peradilan. Pak Kaligis baru dipanggil 1 kali, itu pun sebagai saksi, dan beliau kemarin sudah bertulis surat untuk pimpinan KPK, Bapak Taufikur Rahman Ruki,
beliau beritikat baik untuk hadir pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada tanggal 23. Tapi apa fakta? Hari ini bapak kami ditangkap, ditahan. Kami tidak terima atas tindakan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum kepada OC Kaligis yang sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada Hakim PT UN Sumatera Utara. Sekjen DPP Partai Nasdem Patris Rio Capella menyatakan jabatan OC Kaligis sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem akan digantikan oleh kader lain. Ya, yang pertama tentu kita menyerahkan ya kepada proses hukum KPK yang sudah melakukan tindakan-tindakan hukum ya, seperti penahanan dan sebagainya. Oleh karena itu tentu kita menghormati itu. Nasdem yang selalu mengedepankan semangat untuk melakukan perubahan tentu mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dalam persoalan ini. Dan kami sampaikan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Oce itu adalah dalam rangka menjalankan tugas beliau sebagai advokat ya, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan tugas-tugas kepartaian. Oleh karena itu tentu kami dari Nasdem tidak bisa mencampuri persoalan-persoalan hukum yang sekarang sedang berproses di KPK ya. Kami tentu cukup kaget ya dengan peristiwa ini, karena bagaimanapun juga Pak Oce adalah salah satu pengurus di partai ini. Oleh karena itu mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat ya untuk menentukan sikap kita terhadap Pak Oce. Pemirsa, pengakuan Yagari Bastara sebagai anak buah OC Kaligis mengantarkan KPK menggeledah kantor pengacara OC Kaligis sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Sebelumnya, Gary bersama 4 tersangka lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Hakim PT UN Medan Sumatera Utara. Jika dokumen merupakan bukti yang kuat bagi KPK untuk menyisiri kasus korupsi, inilah yang membuat penyidik KPK menggeledah kantor OC Kaligis and Associates di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. 25 penyidik dikerahkan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang memperkuat dugaan keterlibatan OC Kaligis. Salah satu tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan, Yagari Bastara alias Gary, merupakan anak buah OC Kaligis. Gary dan 3 hakim serta seorang panitera ditangkap penyidik KPK di kantor PT UN Medan pada Kamis 9 Juli lalu. Mereka berhasil dicokok KPK melalui operasi tangkap tangan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menemukan 5.000 uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat di ruang KPK. Penggeledahan selanjutnya, KPK menemukan uang 10.000 dolar Amerika dan 5.000 dolar Singapura. Asal-muasal uang suap ini yang membuat KPK bergerak untuk menelusurinya. Menurut PLT Wakil Ketua KPK, Johan Budi, Senin kemarin KPK hendak memeriksa OC Kaligis, namun yang bersangkutan tidak hadir. Dengan mengantongi bukti yang kuat, KPK akhirnya Selasa siang menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka. Pasal korupsi telah dikenakan terhadap OC Kaligis. Junto pasal 64 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. OC Kaligis selama ini dikenal sebagai pengacara senior yang sering menangani kasus-kasus besar. Tim Liputan, Metro TV. KPK menyatakan masih terus mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan, Sumatera Utara. Dan sejauh ini KPK sudah menetapkan 5 tersangka. Suap Hakim PT UN Medan juga menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. KPK berencana memeriksa Gatot pada 22 Juli mendatang seusai Lebaran. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menyatakan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diduga terlibat dalam kasus ini karena menyalahgunakan wewenang dan terlibat pemberian suap. Suap yang diberikan melalui advokat M. Yagari Bastara Guntur ini dibagi kepada Ketua PT UN Medan Tripemi Irianto Putro,
Dua hakim PT UN, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, serta satu panitera PT UN Medan, Syamsir Yusfan. KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus sengketa antara Bendahara Umum Pemprov Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan sejauh ini KPK telah menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, pada Sabtu kemarin. Gatot juga sudah dicegah ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Untuk itu KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara. Penyalahgunaan pengelolaan keuangan itu Pak di dalam itu yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan. Ada koordinasi Pak dengan Kejaksaan? Ada. Saya bicara langsung dengan Kejaksaan Agung tentang masalah ini dan beliau mengatakan akan melanjutkan penyelidikannya. Ini Pak Ruki, sumber uang tersebut dan disita KPK itu sudah ketemu Pak? Sedang kami dalami dari mana sumber uang itu. Makanya Pak Gubernur Sumatera Utara dipanggil hari ini ya Pak ya? Rasanya belum hari ini. Hari ini ya? Oke, saya nggak tahu pasti jawabannya. Penyidik tindak pidana korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah sebagai tersangka dalam kasus korupsi Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.